Thompson News. Thompson News. Di sela aktivitas, kami hadir dan temani Anda hari ini. Thompson News. Radio Bali. Sembilan 93,3 Thompson News Radio Bali masih bersama Didiana di kesempatan hari ini, hari Kamis 18 Januari 2024. Dan saat ini 7 menit sudah kita meninggalkan pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini di studio sudah hadir Ibu Ira Putriani Juwita SP Psikolog yang akan bersama-sama berbincang-bincang tentang psikologi. Tentu saja biasanya banyak sekali tema-tema menarik yang pernah kita obrolin bersama dengan beliau. Dan untuk siang hari ini kita akan membahas tentang toksisitas atau toxic relationship. Dan toxic relationship ini tidak hanya untuk hubungan antar manusia di dalam keluarga atau hubungan pribadi, tapi bisa juga terjadi di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sahabat Thompson, langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Ira Putriani Juwita yang saat ini sudah hadir di studio. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Dian. Sehat? Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Senang sekali. Ini kita nggak ketemu udah lama ya? Udah lama, minggu kemarin absen ya? Oh, minggu kemarin absen, akhirnya sekarang ketemu. Nah, Bu, semuanya sudah sering banget dengar. Kayaknya sekarang ini banyak banget yang ngomongin soal toksik, orang toksik, hubungan toksik gitu ya, Bu. Nah, iya. Toksik itu kan berasal dari bahasa Inggris yang artinya beracun. Berarti kan bisa dibayangin dong, kalau kita mendengar kata racun itu kan sesuatu yang mematikan, menyakitkan, iya. yang jelas berbahaya. Nah, bicara tentang toxic relationship atau hubungan yang toksik, ini kan pasti kita semua pernah ngerasain lah ya, entah itu hubungan di kantor, entah itu di lingkungan pertemanan gitu. Nah, sebenarnya Bu, menurut psikologi, dari sisi psikologi, apa sih definisi dari toxic relationship ini? Seperti yang dibicarain Mbak Dian tadi ya, namanya toksik itu racun. Sesuatu yang tidak membuat nyaman. Sebenarnya yang skala ringannya seperti itu gitu ya. Sesuatu perilaku seseorang yang membuat kita tidak nyaman gitu. Nah, kalau itu berlanjut terus gitu kan, itu akan mengakibatkan dampak yang tidak baik buat kita yang menerimanya. Jadi sesuatu yang tidak membuat kita nyaman. Perilaku orang, baik itu dari perkataan maupun tindakan gitu ya. Kalau perkataan bisa berupa verbal, kalau tindakan bisa berupa fisik. Itu yang seperti itu sih sebenarnya perilaku toksik itu yang membuat kita tidak nyaman aja. Orang-orang di sekitarnya ya, udah gitu. Ibaratnya merasa terganggu gitu ya. Betul, jadi memang lingkungan yang negatif lah yang seperti itu, baik perbuatan maupun dari perkataan. Gitu. Nah, Bu, gimana sih caranya kita bisa mendefinisikan atau kita bisa aware nih bahwa oh ini loh hubungannya ini nih udah toksik. Itu kita ada nggak sih ciri-cirinya yang bisa kita tandai gitu? Yang itu tadi ya, kalau misalnya kita sudah nggak nyaman, terus setelah tidak nyaman ada lagi nih, kenapa kita sudah berbuat baik kok masih disalahin terus misalnya, seperti itu ya. Jadi semua orang bisa bertindak begini, kok aku disalahin terus gitu ya. Jadi ada yang menjadi korban, tapi juga ada yang menjadi pelaku gitu ya. Nah itu berlanjut terus gitu. Jadi situasi ini tidak menyenangkan. Di yang satu sisi itu ada segi kayak menyalahkan, menghina, terus ada yang dia nggak mau tahu apa yang kita lakukan, pokoknya dianya yang harus benar, yang seperti itu gitu. Dan itu pasti kalau di lingkungan kerja atau di lingkungan pertemanan itu kan annoying banget, mengganggu banget ya, banget, bikin nggak nyaman nah, kerja. Kalau misalnya pas kitanya normal,
kitanya bisa ngerti, oh dia lagi begini gitu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri misalnya hari itu lagi moodnya nggak bagus, nah itu kan kita bisa terjatuh. Nah apalagi kalau itu terjadi terus menerus, nah itu kan bisa mengakibatkan rasa yang tidak nyaman. Itu kalau di dunia kerja. Kalau di dunia anak-anak yang tentunya belum secara kematangan kepribadian itu pastinya kan pasti membuat Mengganggu. efek yang dampaknya lebih daripada orang tua gitu. Biasanya kalau toksik yang di lingkungan sekolah itu berupa bullying gitu ya. Nah, kalau berupa bullying karena anak-anak ini belum matang, itu efeknya juga pasti dia sampai nggak mau sekolah, nggak mau apa yang seperti itu. Kalau kita yang orang dewasa aja berada di lingkungan toksik sudah nggak nyaman, apalagi itu anak-anak bisa terus menarik diri, udah nggak mau sekolah lagi, nggak mau apa gitu. Bahaya Seperti banget. dampaknya itu banyak gitu dan luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang bisa menyebabkan pemicu seseorang menjadi dia tuh punya perilaku yang toksik? Sebenarnya apa sih? Nah, itu memang banyak sebabnya ya. Bisa orang itu memang pada masa kecilnya atau mendapat trauma gitu atau inner child yang terganggu, itu bisa seperti itu. Atau pola asuh di orang tuanya itu yang nggak bagus juga, yang memberi contoh dia juga berperilaku negatif seperti itu. Jadi keluarga yang teriak-teriak, nantinya dia juga akan teriak-teriak. Keluarga yang keras juga nanti dia akan keras. Dan yang ketiga memang ada gangguan jiwa gitu ya. Nah itu yang memang harus lebih detail gitu, karena kita nggak bisa asal diagnosa aja gitu ya Mbak. Jadi apa namanya, ada perilaku yang tertentu. Kalau kita fisik sih seperti jantung, paru-paru, jelas ya, gitu kan ya, tetap harus didiagnosa dengan ahlinya. Nah, ada gangguan jiwa yang memang seperti itu, yang kalau pada itu tadi, kalau misalnya pada situasi yang normal-normal aja nggak apa-apa, tapi begitu orang itu mendapat tekanan, nah perilaku itu bisa muncul gitu. Nah itu memang harus segera diatasi bersama gitu. Karena kadang-kadang orang itu nggak sadar bahwa dia toksik buat orang gitu kan, dia pikir ya namanya pokoknya aku paling benar lah gitu, yang seperti itu seperti itu Mbak Dian. Ya susah dong kalau ibaratnya apa namanya, dia sebenarnya udah mengganggu orang lain di sekitarnya sudah merasa terganggu sama dia, tapi dianya sendiri nggak merasa gitu. Nah ya itu memang harus ada orang yang mampu memberikan edukasi padanya bahwa dia memang harus bertemu dengan medis gitu ya, karena yang kayak gitu-gitu nggak bisa dengan konsultasi. Biasanya yang memang perilakunya yang sudah ada gangguan kejiwaan memang harus ke psikiater dan ada terapi obat gitu. Jadinya Jadi seperti itu. Nggak cuma hanya konsultasi aja, tapi harus dibantu dengan minum obat-obatan gitu. Serem juga ya. Iya Mbak, karena yang seperti itu kan repot ya, karena jika dia bertemu dengan orang yang punya kepribadian yang lemah, kasihan gitu. Iya. Kalau ketemu orang yang tegar, dia bisa kuat gitu ya. Tapi kalau ketika dia bertemu dengan orang yang menjadi korban itu lemah ya, dia bisa stres dan bisa jatuhnya bisa bunuh diri gitu loh. Saking tidak kuatnya menahannya gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi yang sekarang itu berlaku buat anak-anak juga loh Mbak. Jadi kalau misalnya dia dibully di sekolah gitu ya, itu tadi dia perilaku menarik diri, terus apalagi misalnya dia dapat tontonan atau komik yang memang ada pada kekerasan, mengarah kepada bunuh diri gitu ya, orang yang dibully. Jadi ada contohnya gitu kan, seperti ada itu. Contoh nyata ya. Jadi memang di Jakarta sudah seperti itu, sampai mamanya ketakutan. Itu baru anak SD kelas 3. Ya Allah, sedih kan. Nah, yang seperti itu. Jadi sampai nggak mau keluar kamar mandi pun nggak mau, yang seperti itu Mbak Dian. Jadi ayo kita saling peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya kita nggak jadi korban, kita harus waspada apakah anak kita pelaku. Yang seperti itu kan. Jadi kita sama-sama harus waspada dalam mendidik anak, karena kita bisa mendidik anak itu menjadi pelaku atau menjadi korban. Jadi memang harus kita menciptakan suasana yang nyaman sehingga anak-anak itu bisa berkembang dan matang sesuai dengan usianya. Seperti itu. Jangan matang sebelum waktunya. Loh, kadang-kadang itu perlu, misalnya kalau matang sebelum waktunya, misalnya anak kecil yang tiba-tiba punya adik. Itu kan memang harus matang. Kalau nggak gitu dia akan
menjahili adiknya. Iya, iri ya. Gitu, sama jealous. adiknya. Jadi yang seperti itu memang kadang-kadang diperlukan untuk anak-anak yang lahir lebih dahulu gitu kan. ceritanya itu lah. Cerita anak yang lebih Ceritanya yang pertama bahagianya sebentar doang. gitu. Nah, Bu, ada nggak sih langkah-langkah praktis yang bisa diambil nih, misalnya kayak apa namanya dalam lingkungan pekerjaan atau pertemanan itu ya, langkah praktis yang bisa diambil oleh seseorang untuk mengatasi hubungan yang toksik, yang apa, yang ada, yang dia ngalamin itu. Jadi langkah-langkah ya Mbak. Jadi kalau langkah-langkah itu kita harus kenal diri kita sendiri gitu ya. Diri kita ini siapa sih? Kadang-kadang kalau kita sudah sering kali mendapatkan bullying gitu ya. Ini kan hubungannya dengan bullying ya. Terus kita jadi lupa kita itu siapa sih gitu kan. Jadinya lupa ini kita punya mampu apa sih. Nah kalau kita sudah kehilangan diri kita, identitas kita, larinya kita jadi nggak percaya diri. Jadi yang seperti itu. Jadi kenali diri dulu dengan merenung. Kita punya me time. Kita mikir siapa sih kita? Iya. Apa sih yang bisa kita kerjain gitu kan. Nah setelah kita tahu siapa kita sudah mulai mengetahui apa sih prioritas yang hidup yang harus kita lakukan gitu. Kita terus akhirnya membuat list, membuat daftar. Membuat daftar ini apa perilaku yang negatif yang telah diberikan kepadaku gitu kan. Yang diterima gitu ya. Terus habis itu kita membuat batasan. Boundaries. Jadi batasannya bisa waktu. Nanti kalau aku diperlakukan kayak gini, dengan waktu segini aku harus begini. Atau perilaku ini kalau sudah dilakukan berkali-kali, sampai sebatas mana nih aku mampu. Jadi ada limit yang kita tentukan pada diri kita. Aku kalau sudah kayak gini, aku sudah nggak, aku give up gitu ya, seperti itu. Nah yang kemudian dilakukan adalah kita mencari teman. Yang tentunya teman ini bisa memberikan diskusi, memberikan wacana, support system. Jangan cari teman yang kompor, ya kan? Nah, yang itu yang ditakutkan. Terbeleduk. Cari teman lagi yang ember, yang nggak bisa dipercaya, gitu kan? Nanti kita ngomong cuman sendok, jadinya seperti itu gitu kan. Jadi benar-benar harus cari teman yang bisa dipercaya, punya positive vibe gitu ya, sehingga kita bisa mikir dengan benar. Ketika dia memberikan masukan apa aja, kita punya waktu untuk berpikir gitu. Yang paling penting itu kita punya waktu berpikir. Kadang-kadang kalau itu terjadi di dalam keluarga itu yang kita nggak bisa punya waktu untuk berpikir karena kita masih punya anak-anak, masih punya rumah yang diurus. Tapi harus kita sempatkan sehingga kita bisa benar-benar matang, benar-benar mengambil keputusan itu nggak gerasah kerusuh gitu ya, nggak gegabah gitu. Jadi yang seperti itu gitu Mbak Dian. Jadi kita harus punya waktu sendiri untuk berpikir gitu. Itu yang paling penting, me time-nya itu. Kadang-kadang memang ketika menghadapi sebuah toxic relationship itu kita juga seperti yang Ibu bilang tadi, seperti kehilangan jati diri karena si toxic people ini berusaha untuk mempengaruhi kita banget gitu kan. Entah dengan terus-menerus mengatakan bahwa kita A, B, C, D. Jadi kitanya sendiri bertanya-tanya ya kan. Benar gak sih aku kayak gitu? Nah, itu ciri-ciri memang ciri-ciri orang yang melakukan toksik itu kayak gitu. Jadi membombardir kita dengan sesuatu yang akhirnya kita sendiri kehilangan jati diri gitu. Masa iya sih aku ini begini gitu kan. Pokoknya terus apalagi dia tidak memberikan kesempatan, dia nggak mau kata penolakan dari kita kan, harus dia itu omongannya benar bahwa kamu seperti itu, nggak bisa ditolak lagi. Enggak, aku nggak begitu kok gitu. Nggak bisa, dia nggak mau terima itu gitu. Nggak punya kita nggak punya kesempatan membela diri. Egoisnya sangat besar, rasa empatinya juga kurang. Ketika pada saat kita butuh empati,
dia tidak bisa berikan karena memang dia Dia nggak nggak punya. Ya itulah ciri-ciri orang yang toksik Iya, gitu mau kan. minta apa orang nggak punya, gitu Dia kita. punyanya racun bukan madu gitu kan, Betul. seperti itu gitu Mbak Dian. Iya, Bu. Mm-mm. Nah, Bu, bisa nggak sih, kan hubungan itu pasti ada konflik ya, pasti yang namanya apa namanya, kakak beradik satu kandung aja beda, pasti ada konflik, apalagi teman di kantor, teman bergaul entah di sekolah gitu kan, pasti akan ada konflik. Nah, gimana caranya nih kita bisa membedakan bahwa oh ini konflik yang masih sehat dan masih bisa kita terima, masih kita tolerir, sama konflik yang oh ini udah toksik banget gitu. Itu ada batasannya nggak sebenarnya? Jadi kan yang paling penting kita tuh dibesarkan dengan metode yang berbeda gitu ya. Seperti rambut sama-sama hitam tapi Iya, isi kepala beda-beda. beda-beda. Bagaimana itu disatukan dalam satu lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan sekolah gitu kan. Nah, tentunya ada perbedaan itu akan bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik yang sehat, karena kita sudah tahu pasti ada konflik gitu ya. Nah, konflik yang sehat itu adalah konflik yang kitanya bisa berpikir positif, bisa diatur intonasinya supaya tidak tinggi terus gitu kan. Jadi harus benar-benar konflik itu dihadapi secara dewasa. Bagaimana sih caranya dewasa itu tadi? Intonasi yang benar, kata-kata yang bagus, gitu kan. Terus menghargai siapa yang diajak bicara gitu kan. Ketika kita sudah penghargaan itu sudah nggak ada, satu lebih tinggi daripada yang lain, itu sudah mulai menjurus. Kita kan tahu Mbak Dian tuh kelebihannya ini, kekurangannya ini. Saya ini kelebihannya ini, kekurangan ini. Ayo yuk, kalau misalnya kita orang yang matang, kekuranganku Mbak Dian tutupi dengan kelebihannya Mbak Dian. Jadi kelebihanku untuk menutupi kekurangan, itu yang benar. Saling itu ya. saling ya. Itu hubungan yang benar. Yang sehat, yang kita sudah matang. Mbak Dian disuruh kayak gimana? Wong itu memang kekurangannya Mbak Dian, pasti nggak bisa gitu kan. Justru karena saya tahu Mbak Dian nggak gini, ya saya tutupin. Yang seperti itu gitu loh Mbak Dian. Itu yang sehat. Karena ada toleransi yang besar. Nah, kalau di hubungan yang toksik, toleransi ini nggak ada, nggak peduli ya, karena egoisnya lebih gede. Aku yang harus segala-galanya, yang seperti itu. Kedua, selanjutnya adalah tidak berusaha membatasi subjek yang lain, itu tidak dibatasin gitu. Pokoknya kadang-kadang kalau yang toksik itu, kamu nggak boleh bergaul sama ini, kamu yang kayak gini ya, yang seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang seperti itu menjurus ke toksik. Jadi tidak membatasi pergaulan, kecuali memang pergaulan itu jelek gitu ya. Selama pergaulannya itu masih kalau misalnya kalau ibu rumah tangga ya, memang kadang-kadang kalau yang alumni itu kadang ada positifnya, ada negatifnya. Tapi kalau misalnya sebagai broker, sebagai marketing, dibatasin nggak bisa dong. Teman-teman itu justru relasi yang paling utama gitu kan. Jadi memang kita harus benar-benar tadi kematangan kepribadian yang dibutuhkan. Karena kalau nggak gitu jatuh-jatuhnya jadi toksik. Jadi yang seperti itu. Jadi kita mampu juga mengevaluasi diri. Aku ini salah apa enggak ya? Apa yang sudah aku lakukan salah atau enggak? Jadi memang ada tipe kepribadian. Orang ini mau nggak minta maaf, orang ini mau nggak bisa mengevaluasi diri gitu. Jangan hanya menjudge orang lain, tapi diriku melakukan kesalahan yang seperti itu. Tapi itu ada orang-orang yang memang tidak bisa gitu. Memang Allah menciptakan untuk melengkapi itu tadi gitu, yang seperti itu gitu Mbak Dian. Nah, Bu, bisa nggak sih komunikasi itu dipakai untuk mengatasi hubungan yang toksik itu? Ya jelas Mbak, kalau komunikasinya itu toksik, ya pasti hancur lebur gitu. Itu yang paling penting, karena kita berhubungan dengan orang lain dengan komunikasi. Iya, betul. Kita nggak usah pakai ngomong, pakai gestur tubuh mata melotot gitu. Terus tangannya sudah naik begitu, Mbak. Nah, itu kan nggak usah pakai ngomong, orang udah tahu itu sudah mengancam gitu kan. Atau dengan posisi mau menusuk gitu kan. Itu gestur tubuh, nggak usah pakai kata-kata gitu, yang seperti itu gitu. Apalagi kalau misalnya itu sudah pernah dilakukan di zaman dulu. Terus nggak usah orang itu ya, misalnya dia punya pengalaman buruk, dia punya trauma. Ketika orang baru mengancam dengan gestur tubuh
Waktu yang menjadi korban sudah ketakutan dan banget setengah ya. mati, yang seperti itu loh, gitu kan. Jadi komunikasi itu diperbaiki, Mbak, baik itu verbal, baik itu komunikasi secara fisik itu diperbaiki. Gestur tubuh itu memang harus sangat berpengaruh pada hubungan baik di mana aja itu kan gitu. Berarti kan apa namanya? Setiap kita tuh harus bisa mengkomunikasikan dan mau juga menerima komunikasi dari orang lain kan. Jangan timbal balik ya. Jangan hanya maunya kita yang yang melakukan komunikasi, tapi ketika orang lain mengkomunikasikan maunya kita nggak mau tahu itu kan. Nah, itu nggak bisa. pentingnya mendengarkan. Jadi bukan hanya komunikasi ya. Komunikasinya udah selesai belum nih ngomongnya, gitu kan. Begitu kalau ngomongnya udah selesai, berarti baru gantian. Jangan gitu kan. semuanya. Nah, kan ada orang yang juga gitu ya. Ada yang satunya lagi ngomong, ini sudah nggak bisa nih, belum titik sudah sudah disambut dengan kata-kata yang lain. Nah itu kan nggak ada habisnya yang seperti itu. Betul. Jadi kemampuan berkomunikasi antara pemilihan kata-kata, kemampuan mendengarkan itu termasuk komunikasi yang penting gitu kan. Jadi ketika kita mendengarkan, kita diem nggak, kita respect nggak. Nah ketika kita mendengarkan tapi mukanya kita ekspresinya menghina, wah itu kan bisa memancing ke masalah baru, memancing ke kisruhan gitu kan, seperti itu gitu loh Mbak Dian. Nah jadi kan tadi Ibu bilang bahwa kita harus menciptakan batasan nih untuk memotong hubungan atau mencegah toksisitas ini ya Bu. Nah kira-kira batasan itu efektif nggak sih? Nah terus sampai berapa lama kita menerapkan batasan itu? Sabarnya orang kan beda-beda ya Mbak. Ya betul. Ya kan? Ada yang kayak Mbak Dian sabar banget. Kalau saya mah orangnya nggak sabar gitu kan. Jadi itu tadi gitu ya. Ketika misalnya kekuatan kita itu kan pasti banyak pengaruhnya gitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa diomongin waktunya seminggu 2 minggu, tetap nggak ada ya, tetap nggak ada batasan itu gitu kan. Selama orang itu masih kuat menanggungnya ya dianggap masih sabar gitu kan, seperti itu. Cuman ya itu tadi, ini kan kita ngomongin orang dewasa gitu. Tapi kalau anak kecil ya tentu rentangnya tuh nggak bisa ya seperti itu. Nah kadang-kadang memang kalau anak kecil ketika dia menceritakan, mah tadi aku dikatain begini, tapi kan kita nggak tahu seberapa lukanya sih sebenarnya. Kalau luka yang fisik gitu bisa kita lihat, tapi kalau luka yang batin tuh nggak bisa kelihatan. Ya itu tadi, kelihatannya kalau dia sudah nggak mau keluar kamar, dia sudah nggak mau makan, dia sudah nggak mau mandi. Nah kalau anak-anak itu yang seperti itu, tandanya yang paling jelas ya. Dan kita harus aware sama anak-anak itu bukan hal yang mudah gitu kan. Kalau yang kasus yang terjadi di Jakarta itu sampai psikolognya datang. Karena dia udah sampai nggak mau keluar kamar. Ya. Jadi mungkin dia merasa bahwa kamar adalah salah satu zona nyamannya dia. Tempat tersembunyi yang dia nggak usah ketemu orang-orang, dia nggak usah ngomong, nggak usah apa gitu. Seperti itu. Kasihan banget ya. Iya. Umur segitu. Gitu. Seperti itu gitu. Nah, Bu, menghadapi manusia yang toksik ini, sosok yang toksik ini, apakah lingkungan sosial punya peran penting untuk membantu kita dalam menghadapi? Karena kadang-kadang kan suka susah ya, orang zaman sekarang tuh kayak apa ya, mulai terkikis empatinya juga, pedulinya sama orang lain. Ketika ada yang cerita gue gini gitu, ternyata ya itu urusan lu gitu. Nah, seberapa besar sih peranan lingkungan untuk membantu itu kan kita? Yang paling penting itu kan support system ya. Yang paling kalau misalnya kita seperti itu dengan dekat teman, karena zaman sekarang itu hampir semua masalahnya sama Mbak Dian. Ih kamu masalahku juga sama, kamu juga kalau misalnya seperti itu gitu ya. Jadi memang kita itu tadi kita harus mencari lingkungan yang benar-benar positif gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kita repotnya kalau kita berteman itu kan punya satu frekuensi yang sama. Jadi ketika misalnya Mbak Dian menjadi korban, itu temannya korban semua. Jadi ketika Mbak Dian itu bercerita, takutnya seperti itu. Jadi itu pentingnya pergi ke profesional gitu Mbak Dian. Jadi kita mendapat
wawasan yang baru, kita mendapat pengetahuan baru, kita mendapat keterampilan baru untuk bisa mengatasi emosi, mempunyai pandangan, oh ya apa yang harus aku perbaiki, yang seperti itu Mbak Dian gitu kan. Nah itu tadi yang seperti saya katakan bahwa jangan cari teman yang nantinya jadi kompor, jadi ember gitu kan, jadi nggak karu-karuan gitu kan. Kita bukan mendapat support, malah mendapat bullying berikutnya gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita mencurahkannya di medsos gitu. Kadang-kadang kita mau dapat dukungan, dapatnya malah netizen. Yang itu kan itu menyedihkan gitu. Jadi ada baiknya kita juga mulai mengurangi sosmed gitu kan. Medsos itu kita kurangi supaya itu menghindarkan diri kita ini mau dapat dukungan, kalau dapat cacian malah down lagi. Dapat gitu. masalah baru. Gitu kan. Bukannya menyelesaikan. Bukannya mendapat support tapi malah membuat kita down, ya buat apa gitu kan. Seperti itu. Nah, kan banyak dari kita nih yang nggak sadar ketika menjalani hubungan toksik, terus nggak sadar juga bahwa nggak ngerti loh rambu-rambunya sebenarnya sampai di mana sih hubungan ini tuh harus boleh berjalan gitu. Ada nggak sih tanda yang bahwa saya tuh udah harus ngambil keputusan gitu? Yang paling penting kita itu kalau sudah kayak itu ya, itu kan kita stres nggak dalam menjalani kehidupan. Kalau kita sudah sampai stres, apalagi sampai depresi, udah jelas nggak bisa tidur. Gitu kan, sampai mimpi buruk gitu kan, yang seperti itu, sampai nangis kok tiap hari gitu kan. Terus berat badan kita menurun drastis, kita nggak bisa tidur, makan terus kita nggak bisa tidur, kita nggak mau mandi, ataupun terus kita jadinya ngapain sih aku hidup. Nah kalau sudah pada titik itu kan, itu udah titik yang parah banget, itu sudah telat, itu kanker stadium 4 itu sudah gitu kan. Yang seperti itu gitu kan. Tapi itu tadi kan batas kesabaran orang itu beda-beda gitu kan. Bagaimana memaknai, kadang-kadang dalam agama ada yang tidak membolehkan cerai gitu kan, atau istri itu harus tunduk pada suami. Nah doktrin-doktrin itu tadi yang membuat biasanya wanita itu lebih lemah, tabah untuk menghadapi menjalani kehidupan toksik gitu kan. Seperti itu. Banyak itu rentetan itu ya. Kalau di dunia kerja nanti kalau aku nggak dapat kerjaan lagi gimana ya? Padahal ini lingkungan kerjanya udah toksik banget gitu. Tapi nanti kalau aku cari kerjaan lagi kayak gimana ya? Ya seperti itu gitu kan. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa harus benar-benar dibuatkan daftar, dibuatkan list yang plus sama minus, nanti ini apa gitu. Nah cari support system, cari teman, buat wacana, buat bikin link. Aku bisa abis ini, mungkin kalau dengan teman aku cerita begini, ada yang mencarikan pekerjaan mungkin, yang seperti itu gitu loh Mbak Dian. Jadi teman itu bukan hanya teman yang curhat, tapi yang memberikan, ada link-link yang bisa kita temukan, gitu kan, seperti itu gitu Mbak. Nah kan orang dalam toxic relationship ini bisa dikatakan dalam keadaan bahaya, karena tentu saja seperti yang tadi udah Ibu sampaikan bahwa itu bakalan mengganggu mental, mengganggu kesehatan mental. Nah bahaya apa sih, tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai, dan kapan seseorang harus mengambil tindakan untuk keluar dari hubungan toksik itu? Iya, kalau yang sampai separah-parahnya sudah membahayakan jiwanya, ya kan. Kalau hubungan toksik itu bisa sudah langsung ke fisik, ya kan. Atau ya itu tadi, kalau misalnya dia sudah sampai tidur aja udah jerit-jerit, dia insomnia yang sudah seperti itu gitu loh, yang memang harus ditolong, dan dia sudah nggak kuat lagi. Ada orang misalnya nggak sampai sebegitunya Mbak Dian gitu ya. Seperti saya misalnya, saya sudah nggak sabar, nggak punya kesabaran yang cukup untuk itu, ya saya harus keluar dari situ gitu. Jadi sebelum itu hubungan itu berlanjut ke yang lebih parah gitu, ayo kita keluar dari situ aja gitu. Memang kita harus berani ambil keputusan gitu kan. Itu tadi. Jadi jangan terlalu lama mengambil batasan. Itu tadi, batasannya itu tadi gitu kan. Kita harus segera mengambil keputusan gitu. Langsung kita berpikir. Nah itu, diberi kesempatan untuk berpikir langkah apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah itu kan diperlukan adanya waktu dan tempat yang untuk berpikir secara normal gitu kan. Gitu.
takutnya kalau normal nggak apa-apa deh aku gitu lagi gitu kan. Kan gawat yang kayak gitu. Keterusan gitu kan. dong. Nah, soalnya kalau yang sudah kayak gini Mbak Dian, itu tadi karena itu menjadi siklus yang berulang. Dan itu penyakit menular gitu ya. Misalnya kalau kita berada di lingkungan toksik itu teman-temannya ya saling ngata-ngatain, saling apa gitu kan yang berarti ini banget ya. iya gitu kan. Terus jadinya oh si itu jadi kayak belajar gitu. Oh ini boleh ya kayak begini Jadi begini. Jadi seperti itu gitu. Jadi itu tadi. Jadi ayo kita cari lingkungan yang benar-benar positif. Jadi jangan sampai kita punya teman-teman yang punya yang kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu, ayo kita sadarkan sebelum itu berlanjut. Iya. Jadi kita menularkan positif, jangan kita yang ketularan negatif. Repotnya kalau kita nggak kuat, terus kitanya ketularan negatif, nah itu gawat. Malah gitu kita kan. jadi toksik buat orang lain lagi. Gitu. Tanpa kita sadari jadi. Nah itu tadi kan ya Mbak, di mana-mana itu pasti kalau namanya hubungan itu kan antara dua orang. Jadi kalau satunya toksik, apakah yang satunya ini bertindak sebagai yang lemah sehingga dia mengizinkan orang lain menginjak-injak gitu kan gitu. Jadi harus kita tunjukin lo jangan macam-macam ya, gue kayak gini nih gitu kan. Jadi itu kadang-kadang perlu gitu. Jadi yang seperti itu kalau sudah kita tunjukkan siapa kita gitu kan, bahwa kita nggak nurut sama dia, itu akan dia juga bakalan ini ya. Dia akan mikir atau kita jadi nggak berteman. Iya nggak apa-apa. Kita nggak butuh sama orang-orang yang punya negatif. Gak gitu kan. rugi Gitu ya. Jadi itu yang perlu disadarkan dari sekarang bahwa memang kita memang benar-benar harus menghindari lingkungan yang negatif gitu. Supaya misalnya kita jadi ibu, kalau kita ada lingkungan negatif, kita ketularan lah gimana nasib anak-anaknya. Kita akan menciptakan keluarga-keluarga yang nantinya akan keluarga toksik juga gitu kan. Seperti itu Mbak Dian. Oke Bu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang hubungan yang toksik yang jelas-jelas sangat merugikan ya Bu, karena itu benar-benar bakalan menyerang mental, dan itu kalau udah menyerang mental itu kan ganggu banget sama kehidupan. Ibu Ira punya tips bagaimana caranya agar kita bisa membangun hubungan yang sehat? Yang paling penting itu kita tahu siapa kita. Itu garis besarnya. Berarti menyadari siapa diri kita terlebih dahulu. Kalau sudah gitu kita kan sudah mulai percaya diri. Nah kalau kita sudah mulai percaya diri ya kita memikirkan positif. Itu tadi diperlukan waktu untuk memikirkan, nggak langsung ambil keputusan yang gegabah, terburu-buru, dengan penuh amarah, dengan penuh tangisan, dengan penuh kesakitan. Jadi perlu waktu. Aku ini harus apa ya? Jadi step-step itu gitu yang harus kita pikirkan gitu. Dan jangan lupa sanggup berkata tidak. Kadang-kadang orang itu kan nggak sanggup, berat untuk yang kayak gitu. Ayo kita memutuskan dan kita berkata tidak. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Harus gitu berani berkata bahwa diriku berharga untuk tidak menerima perlakuan yang negatif gitu ya. Terus itu tadi dibutuhkan lingkungan yang support system gitu ya. Jadi lingkungan yang positif gitu. Jangan ambil keluarga, kalau misalnya keluarga itu juga punya pemikiran yang negatif. Jadi siapapun itu orangnya, ayo kita punya pikiran positif nggak? Kalau punya pikiran positif, ayo kita berteman supaya kita bisa saling mendukung, supaya kita bisa memberikan afirmasi positif lah gitu kan. Jadi menyebarkan yang positif-positif ke lingkungan sekitar kita. Betul gitu. Bukan menyebarkan yang negatif. Itu yang diperlukan untuk menghadapi era yang di zaman sekarang gitu loh ya Mbak. Kalau mau ngomongin negatif, hidup di sekarang sudah berat, jangan ditambah berat lagi gitu kan gitu. Jadi ayo gitu kan, jangan cari orang yang pesimis, ayo kita cari orang yang positif gitu. Seperti itu. Oke. Ibu terima kasih banyak obrolan kita siang hari ini tentang toxic relationship ya, yang itu tidak saja hanya ada dalam hubungan pribadi, tapi bisa juga dalam pertemanan, bisa juga dalam lingkungan kerja, di lingkungan sekolah juga lingkungan bisa. Sekolah juga bisa. Pokoknya di mana aja ada relasi, ada hubungan, pasti ada kemungkinan atau bisa ada kemungkinan ada ketoksikan di situ. Iya, asal itu tadi kita bisa menghargai siapa yang sedang kita hadapin gitu kan. Kalau kita sudah menghargai, toleransi sudah tinggi, insya Allah itu nggak ada toksik-toksikan gitu kan. Saling tidak ada yang
satu di atas yang lain tuh nggak ada gitu Tidak, kan. tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa kurang. Jadi semua equal ya, setara ya. Iya, kan kita menghormati hak asasi manusia kan, Betul. itu yang paling penting gitu kan. Toleransi itu yang harus diutamakan. Betul. Ya. Biar hidupnya aman, nyaman, damai. Gitu. Hidup mau apa sih ya? Iya. Baiklah Ibu, terima kasih sekali untuk ngobrolannya siang hari ini. Iya. Luar biasa, memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kita sebaiknya bersikap dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan lainnya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Oke. Terima kasih banyak. Sahabat Thompson, berakhirlah sudah perbincangan kita siang hari ini tentang toxic relationship bersama dengan Ibu Ira Putriani Juwita, SP Psikolog. Semoga apa yang sudah kita sampaikan akan membawa manfaat yang positif bagi kita semua. Terima kasih banyak. Didiana undur diri, selamat siang dan tetap semangat.